لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anakku sekalian, santri Ma'had Ibnu Majah Boarding School kelas 7, 8 dan 9 yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini, di hari Rabu tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 21 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan saum Ramadan 8 hari. Dan sekarang adalah hari yang ke-9. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir bulan Ramadan, mampu menjalankan ibadah saum Ramadan dan mampu menjalankan amalan-amalan saleh di bulan suci Ramadan hingga tanggal 30 Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan jadwal, Pak Ustadz ingin menyampaikan sebuah hadis dari kitab Arba'un Nawawi. Ya, Arba'un Nawawi di sini hadis yang ke-40. Kemarin hadis berapa? 29, 39. Sekarang 39, 40. Jadwalnya 40. Hah? 40 siapa? Ustaz Abdullah bahas hadis yang ke-40. Sekarang 39. Loh kok? Mundur bukan naik ke atas, mundur. Bukan hadis yang ke-40 tapi 39. Baik. Di sini di dalam sebuah hadis, kemarin Ustaz Abdullah bahas hadis yang ke-40, betul? Baik, berarti kita akan bahas hadis yang ke-39. Besok hadis yang ke-38. Baik, di sini hadis yang ke-39 di kitab Arba'un Nawawi. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a
wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Betul itu hadisnya? Coba kita ulangi lagi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan, ya, memaafkan kesalahan yang terjadi tanpa disengaja. Wa nisyana, dan kesalahan karena lupa dari umatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan yang terjadi tanpa disengaja maupun kesalahan yang lupa dari umatku. Wa mastukrihu alaihi, serta apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Coba perhatikan hadis ini, ya. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf. Memaafkan kesalahan bagi seorang hamba yang hamba tersebut melakukan kesalahan tanpa disengaja, ya, tanpa disengaja, maupun kesalahan tersebut lupa, serta apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Uqaidi. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam An-Nawawi dan ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Di sini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Baik. Kita akan jelaskan di sini mengenai hadis ini. Hadis yang ke-39. Ada yang hafal enggak hadis 39? Sudah hafal takwan? Hah? Sudah hafal hadis yang keberapa? Hah? 16. 3. 39 belum pernah dipelajari. Di kelas belum pernah dipelajari 39? Belum. Baik. Sekarang kita akan belajar hadis yang ke-39 di sini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan bagi seorang hamba, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaafkan kesalahan di sini. Allah yang memaafkan di sini kesalahan yang terjadi tanpa disengaja dan kesalahan yang terjadi kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang lupa, dan apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Nah, yang dimaksud umatku dalam hadis ini adalah umat, yaitu umat yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Jadi kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Kalau contohnya di sini dakwan melakukan kesalahan, ya, melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat, namun tidak disengaja, ya, tidak sengaja dia, ya, tiba-tiba dia melakukan perbuatan dosa. Contohnya apa di sini? Nah, contohnya apa? Contohnya lagi puasa, tahu-tahu nggak sengaja makan minum, dosa nggak?
Hah? Tidak sengaja dia, atau karena lupa, dakwan lupa ya, habis tidur, habis halaqah Al-Quran jam 11 selesai, bangun zuhur, tahu-tahu ada minum, kemudian diminum saja sama dakwan, tapi dakwan lupa, gak sengaja dia. Allah Subhanahu wa taala memaafkan di sini. Karena Allah maaf di sini ya. Di sini maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dari umatku dan menghapusnya dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini menegaskan bahwasanya keduanya dimaafkan, yaitu orang yang melakukan kesalahan karena tidak disengaja dan melakukan kesalahan karena apa? Lupa. Apa di sini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah surah 286. Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau melakukan kesalahan tidak disengaja, Allah memaafkan. Tetapi kalau melakukan kesalahan disengaja, Allah tidak memaafkan kecuali dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Kemudian jamaah sekalian, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadis, ya. Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Jika seorang hakim akan menghukumi, kemudian ia berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ia akan menghukumi kemudian berijtihad lalu ijtihadnya salah atau keliru, maka ia akan mendapatkan 1 pahala di sini. Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Al Hasan rahimahullah beliau berkata, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan perihal kedua orang ini, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam, niscaya aku berpendapat bahwasanya hakim telah binasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala muji Nabi tersebut lantaran ilmunya, yaitu Nabi Sulaiman memaafkan Nabi yang satunya yang lagi, yaitu Nabi Daud, lantaran ijtihadnya. Jadi kalau ijtihad atau ijtihad di sini contohnya seorang hakim menghakimi, yaitu seseorang yang melakukan kesalahan, yang hakim tersebut benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Namun apabila hakim tersebut salah, maka akan mendapatkan satu pahala di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan, ya, bagi hamba-hamba yang melakukan kesalahan tidak disengaja maupun hamba-hamba yang melakukan kesalahan yaitu lupa di sini. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang hukum masalah keliru dan lupa. Apa itu keliru? Yaitu apa? Keliru apa keliru? Tidak benar, keliru. Masalahnya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut tidak disengaja dan lupa di sini. Ya. Tidak disengaja dan lupa. Nah, contohnya melakukan pelanggaran di ma'had, di pondok, main HP, disengaja atau enggak? Hah? Disengaja enggak?
Nah, kalau mainnya HP lupa, wah iya saya lupa main HP, gimana? Dimaafkan, lupa. Ya. Karena atau mungkin melakukan pelanggaran yang lain, wah afwan Ustaz saya lupa. Saya lupa keluar mahat malam-malam keluar mahat, lupa katanya. Masya Allah. Namun di sini hukumnya adalah hukum yang tidak disengaja atau lupa di sini. Kalau nggak lupa, sengaja berarti, maka tetap pasti dihukum. Dihukum apa? Gundul. Nah, taib. Di sini keliru. Apa sih keliru itu? Yaitu tidak disengaja. Ialah seseorang bermaksud mengerjakan sesuatu, kemudian pekerjaan sesuatu itu tidak sesuai dengan yang ia maksudkan. Misalnya seorang bermaksud ingin membunuh orang kafir, contohnya dalam suatu peperangan, ya, dia ingin membunuh orang kafir, kemudian pembunuhan tersebut terjadi pada orang mukmin, ya. Pada saat dia dalam suatu peperangan, ya, dalam perang di sini kan orang mukmin melawan orang kafir. Kemudian orang kafir tersebut, orang mukmin ingin membunuh orang kafir. Kemudian yang terbunuh siapa? Orang mukmin. Disengaja enggak? Enggak disengaja. Masa sesama mukmin, sesama muslim membunuh? Kan enggak boleh. Nah, ini maksudnya tidak disengaja di sini. Ada yang tidur? Siapa yang tidur? Ada yang tidur duduknya sini depan. Ayo tidur depan, ayo. Nabil, Nafil. Baik, ya, ini tidak disengaja. Paham di sini? Sengaja maksudnya paham? Tidak disengaja. Contohnya antum mau mukul apa? Mukul meja kena temennya, sengaja enggak? Enggak sengaja di sini. Ya. Atau mungkin tatkala antum ingin membuang sampah, mau ke tempat sampah, tiba-tiba di sini ada dakwan lewat, ya. Akhirnya apa? Sampah bekas kolak, akhirnya apa? Kena dakwan. Itu gak sengaja. Beda halnya melempar kolak ke mukanya dakwan, itu sengaja namanya. Ya, ini. Baik, ini tidak sengaja. Sedangkan lupa di sini adalah seseorang ingat sesuatu, kemudian ia lupa kepadanya pada saat mengerjakannya, lupa dia, ya. Jadi ingat sesuatu, kemudian ia lupa, ya. Maka di sini tidak sengaja atau keliru atau lupa dimaafkan bagi orang tersebut, dimaafkan, ya. Maka hendaknya kita, tatkala teman kita contohnya melempar sesuatu kena ke kita, sementara teman kita tidak sengaja, maka maafkanlah ia, maafkan. Karena Allah Maha Pemaaf di sini, ya. Dalam arti ia tidak berdosa karena keduanya. Namun penghapusan dosa tidak berarti tidak ada hukum karena lupanya. Misalnya seorang lupa berwudu, nah, bisa berwudu, lupa, oh wudu. Kemudian ia sholat karena menduga dirinya sudah dalam keadaan bersuci. Ia tidak berdosa karenanya. Kemudian jika terbukti bahwasanya ia sholat dalam keadaan hadas, maka ia wajib untuk mengulangi sholatnya, ya. Contohnya di sini Lutfan, ya. Lutfan bangun tidur mau sholat asar, kemudian dia lupa, ya, di tengah-tengah pas waktu salam, ya Allah tadi saya sholat asar belum wudu, ya. Bagaimana sholatnya Dakwan? Sah atau enggak? Tidak sah. Dia tidak dosa. Akan tetapi tatkala setelah selesai salam dia baru ingat, atau tatkala dia baru rukuk kedua, rakaat kedua, kemudian ingat tidak berwudu, maka ia cepat-cepat batalkan sholatnya dan ambil air wudu. Kenapa? Karena dia sholat tidak wudu dalam keadaan tidak disengaja, dia lupa tidak berwudu di sini. Baik anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah definisi tentang masalah tidak disengaja atau lupa di sini. Kemudian di sini
Jika seseorang tidak mengerjakan sholat karena lupa, kemudian ia ingat, maka ia wajib mengqadha sholatnya. Ya, jadi kalau di sini ada orang yang sholat atau orang yang tidak mengerjakan sholat karena lupa, contohnya tatkala di rumah nanti main dari zuhur sampai maghrib, lupa dia gak sholat asar, bagaimana dia? Lupa, maka ia wajib mengqadha sholatnya. Wajib di sini, wajib mengqadha sholatnya di sini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqada ahadukum min as-salati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allaha yaqulu wa aqimis salata li dzikri." Apabila seseorang dari kalian tertidur dari salat atau lupa, hendaklah ia mengerjakannya jika ia ingat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tatkala ingat langsung salat, jangan tatkala ingat bablas, iya sudah maghrib ya saya nggak salat, nggak boleh. Tatkala ketiduran dari zuhur sampai maghrib sehingga asarnya lupa, tidak ingat di sini, maka sholatnya bagaimana? Pas pada saat ingat, sudah adzan maghrib, sholat asar, karena dia apa? Tidak ingat, dia tertidur dia. Baik, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini ya hukum mengenai tidak sengaja, ya. Contohnya di sini jika seorang sholat dengan membawa najis yang tidak bisa ditolerir, dan ia mengetahui najis tersebut setelah sholatnya atau ketika sedang sholat, kemudian ia menghilangkannya, apa ia harus mengulang sholatnya atau tidak? Maka di sini ada dua pendapat dalam masalah ini, dan keduanya adalah riwayat dari Imam Ahmad. Di sini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau melepas kedua sandalnya ketika sholat dan meneruskan sholatnya. Beliau bersabda, "Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna fihima adza." Sesungguhnya Jibril alaihi salam datang kepadaku dan menjelaskan bahwasanya di kedua sandal tersebut terdapat kotoran. Jadi tatkala sholat, ya, tatkala sholat antum contohnya di sini antum pakai sarung, tetapi saat antum pakai celana, antum baru tahu kalau najisnya itu ada di sarungnya, terkena pipis atau terkena apa? Buang air besar di situ masih nempel, tahu-tahu bau, astagfirullahaladzim, sarung saya ada najis. Lalu bagaimana? Maka lepaskan sarungnya, antum tetap menggunakan celana panjang, kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat di sini. Dan beliau tidak mengulangi sholatnya lagi, tidak perlu diulangi dari rakaat awal di sini. Karena apa? Karena lupa. Ya, karena lupa berarti tidak disengaja di sini. Kemudian, ya, jika seseorang berbicara dalam sholatnya, bicara dalam sholat, lupa, bagaimana ini? Jika seseorang bicara dalam sholatnya karena lupa bahwasanya dirinya dalam keadaan sholat, tentang batalnya sholat tersebut terdapat dua pendapat di sini. Di sini menurut madhab Imam Syafi'i, sholat orang tersebut tidak batal karena bicaranya jika seorang makan ketika berpuasa karena lupa maka puasanya. Jadi kalau nggak sengaja di sini tidak batal. Contohnya lagi sholat, ya. Nah, di sini sholat, contohnya Ayub sholat. Kemudian Ayub nggak sengaja lupa ngomong, ya, contohnya tatkala bersin, kemudian apa? Mengucapkan alhamdulillah, refleks nggak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Kecuali sengaja di sini, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan di sini. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Man nasya wa huwa shaimun, barang siapa
yang dia lupa pada saat dia berpuasa. Fa'akala ashraba, kemudian dia makan dan minum ketika sedang berpuasa. Bagaimana Alif? Alif, lagi puasa dia lupa makan dan minum, ya. Fal yutimma saumahu, ya, maka hendaklah ia meneruskan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena ia pada hakikatnya sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti rizki. Ya, tatkala Yahya Abdurrahman, ya, siang-siang tahu-tahu makan minum nggak sengaja, batal nggak? Tidak batal, nggak sengaja. Karena apa? Makan dan minumnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak sengaja di sini, ya. Maka jika seseorang membunuh orang mukmin karena keliru, nggak sengaja, maka ini dimaafkan, ya. Tetapi ia wajib membayar kafarat dan diat seperti ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tetapi kalau dalam puasa enggak, tetap meneruskan puasanya di sini. Tidak perlu mengulangi kembali atau mengqadha. Karena ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini, ya, disebutkan seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lainnya tanpa sengaja. Mungkin tatkala di peperangan, ya, membunuh antara orang mukmin dan yang lainnya. Contohnya ingin membunuh orang kafir, ternyata yang terbunuh adalah orang mukmin. Maka di sini ia tidak tidak berdosa karena tidak sengaja di sini, ya. Akan tetapi di sini ia wajib membayar kafarat dan diat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am." Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, ya. Jadi tetapi kalau tidak sengaja maka tidak mengapa di sini. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya tatkala, ya, melakukan suatu pelanggaran, suatu hukum yang di sini dilakukan dengan tanpa sengaja atau lupa, maka di sini dimaafkan, ya, dimaafkan. Akan tetapi apabila melakukan suatu pelanggaran yang pelanggaran tersebut disengaja, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Ini maksud hadis tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, ya, hadis tersebut menyatakan di sini, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Di sini disebutkan wa mastukrihu alaihi, yaitu apa saja yang dipaksakan terhadapnya, dipaksa, ya, dipaksa di sini. Maka di sini hukum pemaksaan, ya, dipaksa. Pemaksaan di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu orang yang tidak memiliki pilihan atas pemaksaan tersebut secara total dan tidak kuasa menolaknya. Contohnya apa di sini? Misalnya orang yang dipukul secara paksa dan dimasukkan ke tempat yang ia telah bersumpah tidak memasukinya, atau ia dibawa, digotong secara paksa dan orang lain dipukuli dengan badannya hingga orang lain tersebut mati sedang ia tidak sanggup menolaknya. Nah, di sini dipaksa di sini, ya. Misalnya orang yang dipukul secara dipaksa, secara paksa, dan dimasukkan ke tempat yang ia telah bersumpah tidak memasukinya, atau ia dibawa, digotong secara paksa dan orang lain dipukuli dengan badannya hingga orang lain tersebut mati. Gimana di sini kalau mukuli temannya? Kalau mukuli temannya di sini dipaksa.
Maka kalau di sini bentuknya paksaan berarti dosa, ya. Tetapi kalau orang tersebut dipaksa, ya, jadi dipaksa untuk memukuli orang tersebut, maka berdosa di sini. Contohnya di sini, ya, Brian, ya, Brian dipaksa sama Azril untuk memukul Devrian, dipaksa di sini. Ya. Azril menyuruh Devrian memaksa, apa? Azril menyuruh siapa? Brian memaksa memukul Devrian. Gimana ini? Dipaksa di sini. Brian suruh pokoknya pukul. Pokoknya kalau nggak pukul saya matiin kamu. Saya pukul balik kamu. Gimana nih? Dipaksa di sini. Ya. Maka di sini apa? Berdosa di sini. Siapa yang berdosa? Yang memaksa siapa? Hah? Azril yang maksa, ya, di sini. Ya. Baik. Maka dalam kasus tersebut pelakunya tidak berdosa, ya, menurut kesepakatan para ulama, dan pelanggar sumpahnya tidak berdampak hukum menurut jumhur ulama. Jadi yang dosa siapa? Azril, bukan Devrian. Karena Devrian dipaksa untuk memukul, karena Brian dipaksa untuk memukul Devrian. Tetapi masalahnya gak ada paksaan, gak apa-apa, tahu-tahu Devrian dipukul Brian dengan apa? Dengan sengaja. Berarti dapat hukuman gak? Dapat hukuman. Padahal hadis ini menunjukkan kalau dipaksa sementara tidak ada paksaan. Hadis tersebut menunjukkan apa? Karena lupa. Yang dimaafkan ini karena lupa dan juga karena tidak disengaja. Akan tetapi lupa enggak. Tetapi dia sengaja. Dipaksa juga enggak, tetapi dia sengaja memukulnya, maka akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu, ya. Hadis tersebut menyatakan seperti itu. Intinya kalau dipaksa tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan hukuman. Tetapi kalau melaksanakannya dipaksa oleh seseorang, maka dia tidak berdosa di sini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini orang yang dipaksa memukul orang lain dan sebagainya hingga ia mengerjakannya, dilakukannya pemaksaan itu masih terkait dengan taklif, yakni dia masih punya kewajiban untuk menolak pemaksaan tersebut. Jika ia sanggup untuk tidak mengerjakan perbuatan yang dipaksa kepadanya, maka ia bebas mengerjakannya. Namun tujuannya bukan perbuatan yang dipaksakan tersebut, namun menghilangkan mudarat darinya. Jadi ia bebas dari satu sisi dan tidak bebas dari sisi yang lainnya. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwasanya pendapat apakah ini mukhalaf atau tidak. Di sini maksudnya apa? Para ulama bersepakat bahwasanya jika seseorang dipaksa membunuh orang yang darahnya dilindungi, orang tersebut tidak boleh membunuhnya karena pada hakikatnya ia membunuh dengan ikhtiarnya untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Jadi kalau dipaksa di sini itu tidak mengapa, akan tetapi kalau sifatnya adalah paksaan, maka ini tidak boleh di sini. Jemaah sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana? Apa hukumannya bagi orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hukuman-hukuman yang ia lakukan terus-menerus? Taubat, melakukan lagi, ya. Sudah minta maaf, akan tetapi melakukan kembali. Maka Nabi SAW bersabda kepada Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma, jika mereka kembali melakukannya, ulangi lagi apa yang telah engkau katakan. Maka orang-orang musyrikin menyiksa Amr bin Yasir agar ia mau mengatakan kekafiran yang mereka inginkan terhadapnya, kemudian ia melakukannya. Di sini maksudnya apa? Yaitu mereka melakukan kembali, ya. Maka hal ini adalah berdosa, ya, kalau melakukannya di sini diulangi lagi. Lupa kok diulang lagi. Wah, lupa Ustaz, saya melakukan ini, saya lupa. Dimaafkan.
tetapi diulang lagi, itu namanya apa? Lama-lama jadi sengaja. Anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun di sini tatkala seseorang yang melakukan suatu kesalahan, baik dia disengaja maupun tidak, tetap intinya hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala yaitu apa? Melakukan kesalahan di sini, ya. Contohnya antum memukul temannya, maka maafkan, ya, minta maaf terhadap temannya. Dan orang yang dipukul di sini atau teman yang dipukul memaafkan, ya. Dan insyaallah rahmat Allah sangatlah luas, ya. Maka Allah Maha Pemaaf, maka hendaknya tatkala ada kesalahan antara teman hendaknya saling memaafkan di sini. Jangan saling dendam. Wah, nanti dendam berikutnya gara-gara Devrian dipukuli kakak kelas, nanti Devrian akan memukul adik kelas nanti. Ini enggak boleh. Ya, nggak boleh balas dendam, akan tetapi saling memaafkan. Maka anak-anakku sekalian rahimani rahimakumullah, intinya ya, kalau kesalahan tersebut dilakukan tanpa disengaja ataupun lupa atau karena dipaksa, maka tidak terkena hukum di sini, dimaafkan. Akan tetapi kalau melakukan kesalahan, pelanggaran yang disengaja, ya, dan melakukan pelanggaran yang karena sengaja atau karena tidak ada paksaan tapi melakukan pelanggaran, maka terkena hukum dan dosa di sini. Maka apa yang bisa kita ambil dari fawaid hadis tersebut? Antum catat di sini. Hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-39. Ya, hadis yang bisa diambil dari hadis yang ke-39 dari hadis Arba'in Nawawi, Arba'in Nawawi di sini. Fawaid hadis yang pertama, luasnya rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Luasnya rahmat Allah bagi hamba-hambanya yaitu dengan mengangkat dosa, yaitu dengan mengangkat dosa yang dilakukan tanpa sengaja, lupa dan dipaksa. Ya, sekali lagi, fawaid yang kita bisa ambil. Yang tidak mencatat siapa? Noval, catat nggak Noval? Mencatat semua ya, ini fawaid. Antum catat, penting ini. Mana? Noval Robbani mana? Mencatat nggak? Catat, ya. Faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-39. Yang pertama apa? Luasnya rahmat Allah bagi hamba-hambanya, yaitu dengan mengangkat dosa yang dilakukan tanpa sengaja, lupa dan dipaksa. Nomor 2, keutamaan umat Islam. Ya, nomor 2 adalah keutamaan umat Islam. Ya, salah satu keutamaan Islam yaitu tadi hadis tersebut. Jadi tidak membebani seseorang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Itu keutamaan umat Islam di sini. Nomor 3, apabila sesuatu yang haram dilakukan, ya, apabila sesuatu yang haram dilakukan,
apabila sesuatu yang haram dilakukan karena jahil atau bodoh, ya. Karena jahil atau bodoh, itu apabila sesuatu yang haram dilakukan karena jahil atau bodoh, lupa atau dipaksa, maka tidaklah berdosa di sini. Enggak dosa. Kalau dipaksa untuk nyuri gimana? Dipaksa, pokoknya kalau kamu nggak ngambil barang itu saya bunuh kamu. Wah. Ini dipaksa, maka hal itu tidak berdosa di sini. Ya. Jadi yang ke berapa? 3. Apabila sesuatu yang haram dilakukan karena jahil atau bodoh, lupa atau dipaksa, maka tidaklah berdosa di sini. Kemudian yang keempat, fawaid hadis yang bisa kita ambil. Terangkatnya dosa bagi orang yang bersalah. Terangkatnya dosa bagi orang yang bersalah. Dafa. Uktub fawaid. Nomor 4, terangkatnya dosa bagi orang yang bersalah bukan berarti tidak ditegakkan hukum padanya. Bukan berarti tidak ditegakkan hukum padanya. Tetap ditegakkan, ya, diadili dulu. Ya, bukan berarti dibiarkan begitu saja, akan tapi diadili dulu di sini. Nomor 4, terangkatnya dosa bagi orang yang bersalah bukan berarti tidak ditegakkan hukum padanya. Nomor 5, orang yang dipaksa kafir hingga terancam dibunuh, ya. Jadi orang yang dipaksa kafir hingga terancam dibunuh, maka tidak ada dosa. Jadi orang yang dipaksa kafir hingga terancam dibunuh. Jadi pokoknya kamu saya bunuh, ya, pokoknya saya bunuh di sini. Jadi dipaksa untuk keluar dari Islam, ya. Maka tidak ada dosa dengan syarat apa? Hatinya tetap beriman. Tulis. Dengan syarat hatinya tetap beriman. Ya. Jadi orang yang dipaksa kafir hingga terancam dibunuh, maka tidak ada dosa dengan syarat hatinya tetap beriman. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf atas segala kesalahan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf atas segala kesalahan karena ketidaksengajaan, lupa atau dipaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf atas segala kesalahan karena ketidaksengajaan, lupa atau dipaksa. Dan yang ketujuh, yang terakhir, di antara sifat Allah adalah memaafkan hamba-hambanya. Jadi antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan hamba-hambanya. Ini 7 faedah, fawaid hadis yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil di pelajaran atau hadis yang ke-39. Intinya dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan bagi seorang hamba yang melakukan kesalahan dan dosa yang tidak disengaja maupun karena lupa ataupun dosa tersebut karena dipaksa. Demikian anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa Pak Ustaz sampaikan, ya.
Cukup ya? Cukup? Cukup apa lagi? Cukup. Baik. Kita cukupkan untuk kajian di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, karena yang betul datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya yang lemah dan dhaif serta dari syaitan. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.